Sobat NCS, apa kabar? Ketemu kembali ya dengan kita dalam podcast NCS. Kali ini Betul. kita sudah bersama kembali dengan Mas Adi Gunawan. Benar apa kabar, sekali. Mas Adi? Baik, tetap semangat, tetap sehat. Tetap semangat, tetap sehat ya. Kita ketemu lagi nih, Mas Agus. Iya ya. Bahas apa nih kita nih? Diecast lagi. Wah, apa jangan-jangan kita akan bahas hobi barunya Mas Adi? Waduh. Kemarin kan Mas Adi ini ya ngumpulin diecast ya. Ya, betul. Kalau sekarang mengumpulkan sesuatu yang lain? Kita bahas sesuatu yang unik aja dulu. Sesuatu yang unik ya. Unik, yang memang dibutuhkan oleh banyak UKM-UKM nih, Mas Agus. Oh iya. Atau para usahawan-usahawan muda tentunya. Apa sih kira-kira? Nah, Sobat NCS penasaran nggak itu, kira-kira kita betul. mau bahas apa nih? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel NCS wajib Kurir terlebih subscribe dahulu. ya. Oke, sudah? Sip, sekarang kita Sip. mulai. Mas Adi, Yes. seperti yang tadi Mas Mas Adi Agus. bilang ya, kita Mantap. akan membahas sesuatu yang unik nih Sobat NCS. Mau tahu sih apa kira-kira? Kita akan membahas yang namanya COD. Nah, COD. Mungkin Cash teman-teman- on delivery ya. Cash on delivery. Nah, itu Nah, mungkin betul. teman-teman semua sudah pernah mendengar, tapi untuk lebih detailnya kita langsung denger nih kira-kira apa sih COD itu? Silakan Mas Adi. COD saat ini lagi booming ya Mas Agus Booming ya? kalau saya lihat ya. Kalau menurut Mas Agus gimana nih? Mas Agus kan juga kayaknya saya tahu kan juga selaku usahawan juga nih kayaknya nih. Selama ini terbantu gak dengan ada COD? Wah, Kalau menurut Mas Agus sendiri deh. Untuk para customer atau buyer yang kurang percaya dengan Oke. transfer langsung, itu ada metode bayar di tempat. Jadi ketika barang tersebut sudah sampai, Betul. itu bisa membayar di tempat. Betul Gitu. sekali. Nah, Gitu. COD itu memang merupakan sistem pembayaran langsung di tempat, Mas Agus. Jadi ketika barang sudah diterima. Oke. Dan ini tentunya suatu opsi yang bagi para UKM atau bagi para usaha-usaha yang baru usaha online ya tentunya ya, supaya mereka tuh bisa membuat trust, kepercayaan pada si customernya. Oh. Karena ada juga customer atau pelanggan nih, mereka kurang percaya kalau misalnya transfer secara sistem transfer ya, pembelian barang ya. Jadi mereka bisa gak COD atau apa. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh, suatu celah bisnis juga yang dimana sekarang lagi mulai agak sedikit naik nih untuk yang namanya COD, cash on delivery. Cash on delivery Ya, ini ya. betul. Oke, nah fungsinya sendiri untuk online shop ini apa? Itu kan tadi kan untuk Ya, pembeli ya. betul. Pembeli itu jadi yang saya ragu nih sama toko ini. Benar. COD dong. Tadi saya bayar ketika barang tersebut sudah sampai. Betul. Itu buat sisi dari pembeli ya. Dari pembeli, Nah, kalau dari benar. toko online sendiri apa nih kira-kira? Nah, kalau Mulainya. untuk dari toko online sendiri sebenarnya bisa memanfaatkan COD ini dengan secara bijak juga nih, atau bisa memanfaatkan pangsa pasar tentunya. Kenapa? Karena dengan sistem COD ini bisa meningkatkan income mereka juga. Sebagai contoh, jadi skemanya nih ya, misalkan ya, Mas Agus ya. Jadi misalkan kayak saya nih, saya misalnya punya marketplace, punya usaha online. Nah, saya bisa menggunakan sistem COD ini. Yang pertama saya siapkan paketnya dulu dong. Paket barang saya siapkan. Lalu saya menggunakan sistem entry data. Input data semacam itu. Input data secara mandiri di situ ya. Ya, betul. Jadi input data dan juga bisa cetak RW bill sendiri. Wah, menarik banget. Nah, jadi jadi bukan dicetak oleh gerai terdekat ya? nggak usah, Nggak usah. cukup dengan kita aja. Kita siapkan aja printer portable. Terus siapkan tempat penyimpanan barangnya kan. Oh, tempat penyimpanan barang. Nah, ya. terus udah kita tinggal input. Setelah itu udah, begitu customer datang kita berikan plus sama RW bill. Oh, gitu ya. Jadi Iya. ada semacam efektivitas waktu Mas Iya. Adi ya. Jadi Kalau begitu misalkan- nanti petugas kurirnya datang, kita tinggal kasih, plus udah ada RW bill-nya, udah selesai kan? Kalau biasanya kan RW bill itu bisa kita dapatkan setelah kita datang ke gerai. Benar. Kita datang ke gerai, kita ngantri dulu. Habis ngantri, kita nunggu petugas yang input, baru deh kita dapat. Nah, dengan sistem COD NCS ini, tadi seperti Mas Adi bilang, kita di warehouse kita udah bisa cetak RW bill sendiri dan itu udah langsung bisa kita klik ya. Betul. Terima RW bill-nya ya. Betul. Setelah kita input transaksi. Dan juga langsung dijemput sama petugas Langsung dijemput. kurirnya. Iya. Jadi Wah. kita udah dimudahkan, lebih Dimudahkan. efisien. Jadi kita bisa fokus untuk meningkatkan bisnis jualan aja nih, nggak perlu mikirin jasa pengiriman lagi, jasa kurir lagi. Cukup kita yang penting tingkatkan bisnis, input secara sistem manual langsung, begitu calling petugas kurir datang tinggal berikan.
Oh ya, itu jadi ini simple. ya benefit untuk Yes. toko online. Yang pertama adalah efektivitas waktu. Kedua, tidak perlu repot antar ke gerai, dijemput Betul. langsung oleh kurir. Betul. Ketiga, ini yang paling utama nih. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan tentu saja, karena kan banyak juga yang tadi saya bilang, Iya. customer itu juga mereka masih belum percaya nih kalau sistem transfer pembayaran. Jadi mereka lebih nyaman dengan COD. Betul. Nah, ini bisa kita manfaatkan peluangnya. Nah, yang terakhir nih, yang lebih ada menguntungkan lagi. lagi, Apa tuh? pengembalian uang untuk nilai barang tersebut tidak lama. Wah, untuk agar si seller itu Iya. bisa mendapatkan Jadi perputaran usaha transaksi lagi. mereka, ya? Iya, karena kan kebanyakan ada tuh, kalau misalkan saya kerjasama nih dengan vendor jasa kurir ya. Iya. Ternyata pengembaliannya cukup lama nih. Pencarian Berapa dananya. lama itu Mas Adi kalau Ya, pengiriman lain? kalau ada yang mungkin bisa sampai sebulan. Wow. Ada yang bisa sampai 3 minggu. Perputarannya berarti agak lambat Yes, ya. betul. Kasihan si seller ini. Betul sekali. Nggak bisa terima langsung duitnya. Ya, nah itu salah satu opsi juga. Jadi wajib untuk menanyakan juga bagi kita sebagai pelaku usaha bisnis, berapa lama sih pencairan dana yang bisa kita terima? Nah, tadi kan kalau misalkan kompetitor atau jasa pengiriman lain 1 bulan ya kira-kira. Betul Nah, sekali. kalau NCS nih, pertanyaannya Mas Adi, berapa lama sih? NCS itu hanya cukup waktu beberapa hari sampai maksimal 1 minggu. Maksimal 1 minggu. Yes. Cepet banget. Layanan COD Iya. yang biasanya di tetangga sebelah itu sampai sebulan, Ya, kurang lebih. nyampe Betul. kasihan si seller, duit saya mana ya? Ya, Masuk-masuk. benar. Ini maksimal deh, itu maksimal loh. 1 minggu. 1 minggu ya. Yes. Oh, berarti dalam hitungan hari 3 sampai 7 hari ya? Ya, betul. Sudah bisa diterima. Karena sebenarnya kami juga khususnya tidak mau menyimpan terlalu lama Betul. uang dari hasil penjualan barang tersebut. Kalau bisa lebih cepat lebih baik dikembalikan, supaya bisa mereka itu terjadi perputaran uang secara cepat lagi. Betul, karena kan Itu. pasti butuh modal juga ya. Benar. Para seller ini akan harus segera digunakan itu. Iya, betul. dananya. Betul. Nah, terus untuk para online shop sendiri nih yang punya produk yang tertarik pengen menggunakan COD, itu ada opsi ya, apakah Yes. mau barang Yes. atau ongkirnya saja atau Betul. keduanya. Betul Mas Betul, Adi ya? betul. Jadi Jadi NCS bisa menyediakan semuanya itu ya Mas Adi? kalau untuk NCS sendiri kita bisa apapun. Kebutuhan dari si klien, customer ataupun marketplace kita bisa akomodir. Oh. Jadi misalkan bisa COD ongkir atau juga bisa COD ongkir plus barang. COD ongkir plus barang. Ya, betul. Jadi apapun kebutuhan dari para customer itu kita bisa akomodir semuanya, Mas Agus. Oke, misalkan online shopnya ini sudah transaksinya Iya. sudah lebih dulu barangnya. Terus Betul. kalau misalkan transaksi ongkirnya saja itu bisa ya? Nggak Bisa. mesti keduanya. Bisa. Oke. Jadi kan Nah, itu suatu opsi juga kan. opsi ya, Ya. ada pilihan. Tinggal Bagi para diserahkan online shop kembali ini. kepada kebutuhan dari pihak para customer atau para marketplace tentunya. Oke. Terus kalau misalkan ada online shop yang udah tertarik nih, wah, COD NCS menarik juga nih. Banyak benefitnya. Kita juga bisa monitor pengiriman sendiri, terus nggak perlu antar-antar ke gerai lagi. Nggak perlu. Sekarang udah nggak perlu kayak gitu-gitu lagi, Mas Agus. Udah nggak zaman lagi ya. Pokoknya ngantri gitu ya. dimudahkan lah. Ibaratnya kita tuh nanti diajarkan nih, di training dulu untuk yang namanya bisa input data. Oh, ada trainingnya Mas Adi ya? Pasti dong, Wah, karena kan menarik nanti kita disediakan namanya sistem IDSS. Jadi di mana nanti si pelaku usaha ini bisa langsung input secara manual di sistem mereka. Nanti di training. Ada training khususnya juga. Ada training singkat kok. Yang penting pokoknya sediakan ada laptop, kita bantu sistem, kita ajarkan sebentar, langsung. Nah, ini berhubungan dengan syarat nih Mas Adi nih, online shop yang pengen menggunakan layanan COD NCS. Apa aja sih kira-kira syaratnya? Simple sih Mas Agus. Yang pasti dia harus punya badan usaha atau minimal CV. Minimal CV atau badan usaha Ya, dan juga ada tempat penyimpanan barang. Om punya tempat untuk melakukan penyimpanan. Tempat produk penyimpanan ya. produk. Udah itu ya minimal ada printer. Printer untuk mencetak RW bill. Ya betul. Sama laptop. Komputer PC. Udah itu aja. Selesai ya, bisa langsung Selesai. gabung ke NCS. Nah, terus kalau ada online shop yang belum punya badan usaha nih, tapi dia punya tempat dan itu udah milik sendiri. Yes. Bisa itu ya? Bisa dibantu pokoknya. Bisa dibantu. Dari NCS. Yang penting pokoknya jangan pernah yang namanya kita pesimis. Kalau kita punya keinginan punya
udah punya pangsa pasar nih, kita sudah punya suatu produk yang bagus, kita sudah punya market pasar, kita pengen bisnis usaha. Nah, saatnya langsung gunakan NCS. Luar biasa. Selalu ada peluang untuk para UMKM ya. Jadi Iya dong. UMKM itu nggak terpaku hanya dengan sistem bayar dulu dong Pak. Iya. Baru udah barang, baru barangnya kita kirim. Betul. Itu. Tapi kalau belum bayar nggak bisa Pak. Nah itu cara lama ya Mas Adi ya. Cara lama. Soalnya sekarang customer itu makin beragam, tingkat sense of transaksinya gitu. Ya, benar. Aduh saya maaf belum pernah belanja online nih Pak. Kalau bisa bayar di tempat aja bisa nggak? Yes. Itu seperti itu harus dirangkul Mas Adi ya. Harus Dilayani. Betul. Semua jenis customer apapun permintaannya harus kita akomodir, dan ini peluang untuk UMKM. Benar sekali. Jadi ibarat suatu opsi Betul. yang saya bilang sih sangat menguntungkan juga buat para seller atau buat para usaha online. Jadi mereka bisa memanfaatkan di mana dengan COD ini bisa meningkatkan income mereka. Terus tambah lagi dibantu juga dengan kemudahan dari pelayanan NCS. Wah. Nah, kalau pengirimannya sendiri dengan NCS kira-kira berapa lama nih? Untuk pengiriman, apakah lebih cepat dibanding kompetitor? Baik. Kalau untuk layanan servis otomatis di sini kami lebih utamakan adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana kita menjaga komitmen supaya customer kita itu happy. Itu aja. Makanya kita berusaha untuk maksimalkan dengan SIM COD ini supaya lebih cepat barang diterima dan pengembalian uangnya pun juga tidak lama. Itu. Ya, jadi bukan dari sistem COD-nya saja ya yang Ya. bisa sobat UMKM nikmati, tapi dari servis layanannya pun itu benar-benar dimonitor Ya, betul. Dimonitor oleh customer service agar paket COD teman-teman online shop semua bisa segera sampai aman, dan yang pasti pengembalian dana lebih cepat. Ya. Itu sobat NCS yang sobat NCS tidak bisa dapatkan di tempat lain. Makanya jangan pernah ragu. Ya. Mulai sekarang berani berusaha, walaupun misalkan kita masih ada keraguan, jangan pernah ragu. Yang penting kita udah punya mindset, punya target pasar, dan merasa oh ya saya punya customer banyak nih, kira-kira saya pengen mulai usaha online Nah itu kita bisa bantu. Misalkan dalam sehari dia punya data, misalkan ada kurang lebih COD bisa sampai 20 pengiriman, 20 customer misalkan. Nah itu suatu peluang bisnis bagi mereka atau bagi para usahawan yang memang ingin coba untuk mulai menggeluti bisnis usaha mandiri. Nah, gunakan NCS, kita bantu support mereka. Itu teman-teman. Katakanlah teman-teman ini sudah punya pangsa pasar di luar COD ya. Itu kira-kira 50 paket per hari misalkan. Nah, teman-teman pengen memperluas nih, yang pengen bayar di tempat. Nah, itu teman-teman harus akomodir keinginan mereka. Jadi teman-teman selangkah lebih maju dengan COD untuk transaksi dengan transfer langsung via sosial media teman-teman ada, dan untuk transaksi COD pun mulai ada nih. Benar. Pokoknya itu Mas Adi ya. Betul sekali. Yang pasti. Dan satu hal lagi, Mas Agus. Kalau untuk DCOD ini, customer itu tidak harus membayar secara uang cash. Wah, menarik ini. Jadi Karena misalkan nih saya beli barang Mas Adi ya. Ya. Itu saya nggak mesti ngeluarin uang cash. Betul. Jadi pembayarannya bisa via apa aja itu Mas Adi? Kita bisa pakai dana secara virtual. Wow. Secara virtual ya, pakai fintech gitu ya. Udah banyak sekarang kan, pakai QRIS, OVO, Dana, ya pokoknya saya nggak perlu menyebutkan, cukup banyak lah. Cukup banyak, nah itu. Jadi kita memberikan beberapa kemudahan nih. Nah ini memudahkan nih. Betul. Dia di rumah nerima barang, terus ada paket datang kurir NCS, paket gitu kan. Iya. Waduh, saya lupa ke ATM nih, tarik duit, bisa bayar pakai QRIS atau virtual nggak? Pasti bisa itu Mas Adi ya? Bisa. Langsung nanti kurirnya akan memberikan barcode dan teman-teman NCS langsung scan gitu Mas Adi. Ya betul. Karena itu salah satu kemudahan bagi para customer juga, supaya mereka dimudahkan baik untuk pembayaran via tunai atau secara virtual. Semudah itu ya? Iya. Mas Adi, betul. sesimpel itu sobat NCS untuk kirim paket pakai NCS menggunakan layanan COD. Mas Adi, sudah mulai Mas Agus. Banyak yang tertarik nih online shop untuk menggunakan fitur COD NCS Pasti, ini. Pasti Mas Agus. Banyak kemudahannya ini dan banyak benefitnya. Lalu kemana kira-kira sobat NCS ini harus menghubungi Mas Adi?
Tidak perlu repot-repot Mas Agus. Cukup tinggal hubungi ke nomor ini. Nomor marketing NCS di Yes. bawah ini ya. Kami nanti siap membantu pokoknya. Apapun kebutuhan dari para customer ataupun para usahawan, kita akan siap bantu akomodir. Siap membantu sobat NCS semua dalam menjalankan bisnisnya. Ya, yang penting pokoknya ingat satu hal, kalau memang kita ingin usaha, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Walaupun mungkin masih belum banyak, lama-lama kan akan menjadi banyak. Dan mulai aja dulu ya. Mulai dulu aja. Yang penting intinya mulai. Berani memulai. Jangan terlalu banyak berpikir takut. Mulai dulu. Setelah itu tetapkan pilihan untuk kerjasama dengan siapa nih. Nah, pilihannya adalah pakai NCS. Untuk support COD-nya jangan sampai lupa itu. Kirim pakai COD pakai NCS. Siap kalau gitu. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama Mas Agus. Saya senang loh kalau diundang lagi kayak gini. Kapan-kapan kita bicara lagi ya. Siap, kita akan bicara tentang tema lainnya. Kita berharap semoga banyak sobat NCS yang terbantu, UMKM yang terbantu bisnisnya. Pokoknya biar sama-sama happy lah pokoknya. Biar sama-sama happy, sobat NCS yang punya bisnis happy, dan customer yang pengen bayar di tempat juga happy. Pastinya bisa bayar di rumahnya masing-masing tanpa perlu transfer langsung. Mantap. Makasih Mas Adi. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya, di podcast berikutnya. Kita akan bahas tema lainnya yang lebih menarik tentunya. Dan tentu lebih menarik. Dan terima kasih sobat NCS. Terima kasih semuanya telah menyimak podcast NCS. Sampai jumpa.